Halo guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tara Channel. Kali ini kita fun reading ya. Kamu pasti akan surprise karena mereka ini akan hadir di kehidupan kamu atau datang atau dipertemukan dengan kamu ya nanti di bulan September. Karena ini fun reading, general reading, jadi jangan dibawa baper ya. Karena bisa cocok bisa enggak ya, mungkin semua energi yang ketarik nanti semuanya resonate bisa jadi, atau resonate sebagian atau bahkan enggak sama sekali ya. Jadi kalau enggak resonate jangan baper, ambil aja manfaatnya buat hiburan dan motivasi. Oke. Nah, untuk yang ingin personal reading bisa follow dan DM Instagramku @sandra_gandhi atau cek linknya ada di kolom deskripsi ya, tinggal klik aja. Oke. Yang akan membuatmu terkejut ya, memberimu surprise, mereka ini akan dihadirkan oleh semesta di kehidupan kamu ya, atau datang atau bertemu baik secara memang sengaja maupun tidak disengaja. Oke, kita lihat siapakah saja, karena bisa jadi mungkin bisa jadi karena bisa jadi mungkin ya mungkin aja bisa lebih dari satu orang ya. Oke, yang pertama Ace of Pentacle. Ini sih energi orang baru ya, jadi bisa aja kalian baru aja berkenalan, saat ini baru aja berkenalan ya, mungkin belum ketemu, bisa mungkin dikenalin temen gitu ya, kasih kontak kamu, kalian udah chattingan, udah kontak-kontakan tapi belum ketemuan. Nah, ini di bulan September bisa jadi karena akan ada appointment gitu ya, janjian buat bertemu. Jadi kalau ini secara sengaja, atau kalian berkenalan mungkin lewat internet ya, entah dari sosmed, dari date apps gitu ya, atau dari aplikasi yang lain ya. So far komunikasinya baik, lancar, intens ya, komunikasi. Nah, di bulan September nanti akan ada pertemuan ya seseorang ini. Oke, kita lanjut. The Star, ini sih yang pasti seseorang yang udah lama kalian tuh nggak ketemu ya. Jadi ibaratnya selama ini kalian nggak ketemu, kan tuh kayak ngerasa nggak bisa senyum ya bukan nggak bisa sih, susah untuk tersenyum gitu, atau kayak langit kalian tuh gelap gitu ya, jadi bermuram durja. Nah ya otomatis ini seseorang diharapkan ya. Nah, ketika nanti di bulan September kalian dipertemukan dengan seseorang ini, kan tuh kayak langsung senang banget, langsung happy, bahagia. Senyumnya tuh udah nggak terpaksa lagi ya, senyumnya udah tulus gitu. Jadi ini otomatis seseorang yang kalian udah kenal, tapi udah lama nggak ketemu. Oke. Kalau energi The Star ini bisa ketemunya secara memang sengaja ya, dia nyari kamu terus kalian janjian, atau bisa jadi nggak sengaja ya, entah ketemu di mall, di resto, di cafe, di jalan atau di mana gitu ya, yang kalian tuh bahagia banget pokoknya ya ketika ketemu dia. Oke, kita lihat lagi ya. The Empress, ini seseorang yang kalian cintai. Jadi seseorang yang kamu tuh cinta, dia tuh juga cinta sama kamu ya. Kalau kalian maskulin, energi dia ini feminim ya. Seseorang yang cantik gitu ya. Nah, cantik ini nggak cuma outside ya, tapi inside juga ya. Jadi seseorang yang memang baik, tulus ya, suka bantu orang lain, kemudian auranya tuh cemerlang gitu ya. Auranya bagus. Seseorang wanita yang independen ya, feminim yang independen, mandiri, terus ya kalau cantik nggak itu kan relatif ya, tapi outlooknya itu ini modis gitu ya, modis, fashionable. Nah, kemudian juga mandiri secara finansial. Jadi dia punya uang sendiri, bisa menghasilkan uang sendiri ya. Jadi kayak apa, wanita karir, business owner ya, atau ya intinya sih dia bisa menghasilkan uang sendiri ya.
Nah, kalau misalkan kalian feminim, ini maskulin ya, sosok yang memang good looking gitu ya. Sekali lagi, ganteng, cakep itu kan relatif, tapi kalau bicara good looking itu kan penampilan secara keseluruhan ya. Jadi kayak yang wangi gitu, yang rapi, terus bersih gitu ya. Terus apa namanya? Fashionable kayak gitu. Terus juga orangnya baik, ramah ya. Intinya sih ini seseorang yang kamu cintai gitu. Nah, dia tuh juga mencintai kamu, looknya good looking gitu ya. Dan secara finansial, secara pekerjaan karir dia udah sangat-sangat mandiri dan mapan. Oke, kita lanjut ya. Ada siapa lagi? Oke, Ace of Cup. Ini energinya hampir sama seperti Ace of Pentacle ya. Energi cinta baru. Jadi saat ini kan lagi PDKT ya, lagi PDKT. Nah, benih-benih cinta ini kayak baru baru apa namanya baru tumbuh gitu ya. Nah, mungkin kalian belum sempat ketemu ya. September nanti ini ada pertemuan ya. Tapi ini juga bisa energi orang lama ya, yang kalian tuh sempat terpisah. Terus saat itu deket lagi ya, tapi baru sebatas komunikasi, deket lagi, baru sebatas komunikasi yang kayaknya kok ternyata aku masih cinta ya sama dia gitu. Loh kok aku mulai numbuh nih perasaan sayang aku nih kayak gitu. Nah ini orangnya, September nanti kalian bakalan ketemuan ya. Oke, kita lihat lagi. Yap. Four of Cup. Dia adalah seseorang yang orang lama nih ya, yang di masa lalu pernah blokir kamu. Waduh, toxic ya. Ya, seseorang yang pernah blokir kamu, atau pernah ngeghosting, atau pernah mengabaikan kamu ya. Jadi ada yang pernah diblokir nih sama nih orang ya. Terus ada juga yang kayak kamu nggak diblokir, tapi kamu menghubungi dia dicuekin ya. WA-mu dilewatin aja, nggak dibaca, apalagi dibalas nggak sama sekali, kamu telepon di reject. Nah nih ya, kok kamu akan bertemu nih sama nih orang ya, energi orang lama. Oke, kita coba cek dengan kartu deck aku yang lain. Seseorang akan membuat kalian terkejut karena kamu dipertemukan oleh semesta ya, atau dihadirkan, atau didatangkan, atau mau sengaja maupun enggak ya. Oke. Unfortunate, Ace of Club. Dia adalah seseorang yang pernah lose kontak sama kamu. Jadi pernah kalian sama dia ini enggak ada komunikasi sama sekali ya. Bisa dibilang juga ini energi mantan yang kan tuh udah putus, atau meskipun bukan mantan tapi lose kontak ya, lose kontak. Karena bisa aja kan nih gebetan yang datang dulu belum sempat jadian ngilang gitu, ghosting, terus datang lagi. Intinya sih seseorang yang pernah lose kontak sama kamu ya, atau energi mantan yang setelah putus itu sama sekali nggak ada komunikasi, atau sama sekali nggak pernah bertemu dan komunikasi. Oke. And wow, King of Club. Dia adalah seseorang yang toxic. Nah, so ini bisa mantan, bisa gebetan, bisa pasanganmu sekarang ya. Mungkin kalian September nanti ketemu sama dia. Jadi energinya toxic, maskulin ya, maskulin. Usianya lebih tua dari kamu ya. Kalau di range angka itu di atas 40 tahun. Kemudian dia seseorang yang toksiknya itu manipulatif ya, pernah memanfaatkan kamu, entah memanfaatkan secara keuangan, secara seksual, atau memanfaatkan kebaikan kamu ya. Pernah membuat kamu patah hati, pernah bikin kamu kecewa. Itu manipulatifnya dia gitu ya. Seseorang yang gaslighting, apalagi playing victim, seseorang yang tricky. Aduh lah, pokoknya semua toksik nih diborong ya. Tapi nanti kalian akan dipertemukan di bulan depan ya, di bulan September. Oke, kita lanjut. Yap,
lagi-lagi Eight of Club, trap. Seseorang yang saat ini nggak komunikasi sama kamu, ya, nggak komunikasi, nggak pernah ada pertemuan, dan ya, tapi dia mengamati kamu, ya. Jadi dia diem tapi mengamati dari jauh. Jadi ibaratnya tuh dia stalkingin sosmed kamu, tapi dia nggak nge-DM, nggak nge-like, nggak komen, apalagi DM nggak sama sekali. Cuman ngelihat aja gitu, tapi nggak ada pergerakan untuk komunikasi, ya. Artinya ini energi orang lama. Oke. Four of Club. Dia adalah seseorang yang suka traveling. Bisa travelingnya ini karena memang pekerjaan dia yang menuntut harus mobile, ya, ke satu kota ke kota lain, ya, menyeberang pulau dari negara satu ke negara lain. Nah, ini bulan September dia kayaknya tuh, September tuh jatahnya dia travel ke kota kamu atau negara kamu atau tempat kamu gitu loh, sehingga kalian dipertemukan. Nah, ini bisa energi orang lama, bisa energi orang baru. Kalau ini energi orang lama, kalian pasti udah langsung tek, si ini gitu. Kalian pasti udah tahu nih, kenalan kalian yang suka pekerjaannya mobile tuh yang mana aja gitu. Nah, itu salah satunya, ya. Atau bisa juga energi orang baru, dimana ketika kalian traveling, entah itu untuk urusan kerjaan, mengunjungi kerabat, atau untuk holiday gitu ya, atau jalan-jalan, kalian dipertemukan dengan seseorang ini, ya. Yang pasti orang ini beda tempat asal, ya. Jadi bisa beda kota gitu. Kalau misalkan kalian kampung halamannya misalkan di Surabaya gitu, nah dia bukan orang Surabaya kayak gitu, beda kota. Bisa juga beda pulau atau beda negara, ya. Oke, kita lanjut. Yap, Nine of Diamond, Fortune. Ini juga energi orang lama, ya. Dia adalah seseorang yang pernah dipertemukan dengan kalian. Bahkan aku ngerasa nih kalian ada energi jodoh sama seseorang ini, ya. Dia ini seseorang yang penuh keberuntungan. Dalam artian nih, finansialnya bagus, pekerjaannya juga bagus, terus orangnya juga royal. Nah, kalian bisa langsung siapa nih yang kenalan kalian yang sering traktir, bayarin shopping, beliin ini itu, ya. Dia orangnya royal karena memang ada gitu, bukan royal yang dibikin-bikin, karena memang dia orangnya berada, ya, keuangannya bagus gitu, karirnya juga bagus. Nah, ini sih cenderung energi orang lama, dimana dulu kalian dipertemukan, nanti di bulan September kalian dipertemukan lagi, dan bisa jadi kamu sama seseorang ini nanti tuh ada jodoh, ya. Oke, coba lihat satu lagi. Oke, Ace of Spades, ya, realization. Ini bisa energi orang baru, ya. Ini sinkron dengan Ace of Pentacle dan juga Ace of Cup. Jadi kalian baru berkenalan, ya. Ceritanya sih sama kayak Ace of Pentacle tadi, ya. Kalian dikenalin teman, dikasih sosmednya atau kontaknya, terus kalian ngobrol-ngobrol-ngobrol. Nah, akhirnya September kalian ada pertemuan, atau kalian berkenalan lewat internet, ya. Di bulan September janjian ketemu, akhirnya ketemu. Oke, so kita cek sekarang dengan kartu Lenormand. Mereka ini akan membuatmu terkejut atau bikin kamu surprise, ya, karena dihadirkan oleh semesta. Bisa lebih dari satu orang nih. Oke, the key, ya, ada kartu kunci. Kamu dan dia pernah punya hubungan. Jadi ini bisa energi mantan, bisa memang pasangan kamu yang mungkin kamu LDR, atau kamu saat ini lagi ngambek-ngambekan, nggak mau ketemuan, lagi silent treatment gitu, ya. Nah, di bulan September nih ada pertemuan. Jadi ini energi seseorang yang kamu pernah punya hubungan. Jadi bisa mantan, bisa pasangan saat ini. Oke. Atau HTS-an kamu, ya, FWB kamu, TTM kamu gitu. Sekarang kan banyak ini, ya, istilah, ya.
close friend. Oke. Yap, aku dapat the cross. Dia ini seseorang yang punya banyak perbedaan sama kamu. Ada yang beda agama, beda negara, beda suku, adat istiadat, culture gitu ya. Dan wow, ini energi mantan ya. Mantan tapi yang kalian punya banyak perbedaan. Dan kalian berhubungan dengan orang ini tuh kayak ini ya, sebagai pembayaran karma. Jadi ketika berhubungan sama dia, ada aja masalahnya ya. Apa dia selingkuh, kamu yang selingkuh, terus sama-sama tersakiti. Ya udah, ketika tersakiti itu adalah sebuah pembayaran karma. Nanti dipertemukan lagi gitu. Jadi ini seseorang yang punya banyak perbedaan dan pernah ada hubungan yang seringkali on off atau putus nyambung ya. Oke. The woman. Ini kalau kalian maskulin, ini energi feminim. Seorang ini sama sinkron dengan di Empress ya. Seorang wanita yang mandiri, bijaksana, keibuan, sabar tapi tegas ya. Tegas tapi sabar gitu, dan protektif, melindungi orang-orang yang dia sayang. Oke. Kita lanjut ya. Ada kartu demise. Dia adalah seseorang yang seringkali bikin kamu cemas, bikin kamu overthinking, bikin kamu tekanan batin, bikin kamu galau. Wow, bulan depan dipertemukan nama orang ini. Ups, oke. Lihat lagi. The Tree ya. Kamu udah mengenal lama seseorang ini. Nah, ini bisa pasangan kalian yang masih bersama, atau bisa juga energi mantan, atau ya dulu ya, entah mantan pacar, mantan gebetan, mantan pasangan ya. Intinya kalian udah kenal lama ya sama seseorang ini. Dan semakin lama perasaan cinta kalian itu makin tumbuh subur, makin beribarat seperti pohon. Dulu waktu kalian kenal itu kan masih pohonnya masih kecil tuh ya, bahkan mungkin bibit. Nah, karena kalian udah kenal bertahun-tahun, makin lama pohon tuh makin besar, makin tinggi ya. Itulah perasaan kalian sama dia, atau ya perasaan dia ke kalian ya. Jadi seseorang yang kalian udah kenal lama. Oke. Satu lagi. Satu ya. Oke. Wow, the heart. Dia seseorang yang mencintai kamu dan kamu juga mencintai dia. Nah, ini sinkron dengan beberapa energi ya, seperti the star, ace of cup, dan juga di empress, fortune ya. Intinya ini bukan musuh ya, karena kamu sama dia saling mencintai. Oke. Energinya udah, sekarang kita cek untuk profesinya ya. Profesi dari mereka ini yang kedatangannya atau pertemuannya dihadirkan oleh semesta, membuatmu terkejut atau kamu surprise. Profesi mereka ini ada yang bekerja sebagai waiter, atau nggak harus waiter, bekerja di cafe, jadi apapun itu ya, atau di cafe, atau di resto gitu ya, atau di bar ya, atau di klub ya, pokoknya ya seperti itulah. Kemudian scientist ya, dia ini ilmuwan ya, atau mungkin bekerja di dinas-dinas kayak penelitian, bidang penelitian, mungkin juga bisa kayak kalau guru, dosen itu yang berhubungan sama sains kayak gitu ya, peneliti. Oke. Kemudian ada juga driver ya.
driver atau dia kayak pengusaha transformasi ya, mungkin transportasi sorry driver atau dia punya usaha transportasi ya, yang terutama yang ada armadanya tuh mobil. Oke. Electrician, jadi yang pekerjaannya berkaitan dengan ke listrik gitu ya. Ini sih bisa kerjanya bisa di gedung, di proyek gitu ya, di pabrik gitu yang berhubungan dengan listrik gitu ya. Kemudian YouTuber, mungkin ada nih kenalan kalian yang profesinya sebagai YouTuber. Ada pula dancer atau penari. Baker ya, bikin roti atau dia punya usaha bakery atau dia pinter bikin roti atau bekerja di bakery, toko roti ya. Nurse ya, ada yang perawat atau dia bekerja di rumah sakit, tim medis kayak gitu, atau di klinik kesehatan ya. Singer, ada juga yang penyanyi atau dia hobi aja gitu, hobinya nyanyi ya. Guru, teacher. Kemudian ada juga hakim atau di kerjanya di kantor kehakiman gitu ya. Ada juga yang profesinya fotografer. Kemudian fisherman ya, nelayan atau dia kayak pekerjaannya yang berhubungan dengan perikanan gitu, atau dia hobi aja, hobi mancing kayak gitu. Kemudian reporter, petugas pemadam kebakaran atau firefighter ya. Ada juga tour guide, makanya tadi ada kartu travel ya, tour guide. Astronot, atau mungkin bukan pekerjaannya astronot tapi dia menyukai hal-hal tentang space atau luar angkasa ya. Ada juga pengacara, and then pekerja kantor ya, kayak staff gitu, office worker. Ada juga yang tailor atau penjahit atau dia desain baju gitu ya, atau dia kayak punya butik. Kemudian polisi ya. Untuk profesinya itu ya, untuk zodiaknya ya. Ada Pisces, Aquarius, Sun Leo, Neptunus Pluto, Libra, Moon Cancer, Scorpio, Mars Aries Scorpio, Cancer, and Capricorn. Untuk inisial namanya ada F, I, Q, T, E, A, R, K, U, P, W, P, C, G, dan M. Oke guys, aku harap ini bisa resonate. Thank you udah nyimak videoku. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you. Bye-bye.